Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Para santri Kitab Al-Kahfi yang dirahmati Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah jadikan ilmu-ilmu kita bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah tambahkan kepada kita ilmu dan juga Allah berikan kita kepahaman, sehingga pengamalannya akan tepat sebagaimana yang Allah inginkan. Para santri yang dirahmati Allah, kaifa halukum jami'an, la'allakum alal khiyar katsira. Hari ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan materi kita membahas kajian tematik iman di dalam juz 30. Kemarin kita sudah membahas bagian organ mata dari manusia yang menjadi anugerah terbesar, salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan melihat ayat dari surah At-Takwir ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ulangi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sekali lagi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maknanya adalah dan sungguh dia, Nabi Muhammad, telah melihatnya, yaitu Jibril, di ufuk yang sangat terang. Nah, makna ayat ini mari sama-sama kita lihat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat di ufuk yang terang, yang sangat terang. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril yang datang kepadanya dengan membawa risalah. Kita tahu bahwasanya malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada setiap nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad adalah nabi dan juga seorang rasul, dan rasul dan nabi yang terakhir. Maka beriman bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Walaupun 1000 orang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, namun keyakinan kita sebagai orang Islam, sebagai Islam dan ahlu sunnah, mengatakan bahwasanya keyakinan kita tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi. Nah, kalau sudah ada penutup, tidak bisa diisi lagi. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Maka risalah yang dibawa oleh malaikat Jibril pun terakhir itu adalah kepada Nabi Muhammad. Nah, maka tidak ada risalah-risalah selanjutnya yang malaikat Jibril sampaikan kepada selain Nabi Muhammad. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya suatu ketika itu Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril datang membawa risalah
dari Allah dalam sosok malaikat yang sebenarnya, yang telah Allah ciptakan dengan bentuk itu. Nah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan sayapnya itu sangat lebar. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwasanya ketika malaikat Jibril membentangkan sayapnya, itu ufuk bagian barat. Nah, ufuk itu adalah cahaya merah yang terlihat sebelum ataupun ketika matahari terbenam. Ufuk cahaya merah yang melintasi langit bagian barat. Nah, ketika malaikat Jibril berada di sana, seolah-olah ufuk itu tertutup semuanya. Saking besarnya malaikat Jibril yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan 600 sayap di ufuk yang sangat terang benderang. Nah, dan inilah peristiwa pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Maka ayat ini meyakinkan kita bahwasanya iman kita kepada malaikat Jibril, kepada para malaikat, itu benar-benar ada. Karena ayat Al-Quran telah membahasnya. Ayat Al-Quran telah menyebut malaikat Jibril. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Nah, kitab Allah, kita beriman seutuhnya. Tidak ada yang kita ingkari satu ayat pun, satu huruf pun, bahkan satu baris pun. Tidak ada yang kita ingkari. Semuanya kita beriman kepadanya. Ketika Allah menyebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, menyebutkan nama Jibril, maka Jibril benar-benar ada, Allah ciptakan. Namun, dia dalam bentuk ghaib. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merasakannya. Tapi keyakinan kita, dalam hati kita, dengan iman kita, bahwasanya malaikat Jibril adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang taat kepada Allah semata. Nah, maka ada hal-hal yang mata kita tidak bisa melihat, namun makhluk itu ada, ciptaan Allah itu ada. Ada malaikat, ada jin. Nah, ya. Dan Allah, zat Allah itu sendiri adalah zat yang ghaib, yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, namun dengan izin Allah, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi akhir zaman, ini pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya, yang sangat besar tentunya. Nah, lantas apakah kita nanti akan melihat zat Allah yang gaib ini? Nah, kita lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ulangi. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali lagi. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Artinya apa? Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terlihat, benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Nah, ada orang-orang yang akan terhalang melihat Allah. Kita tahu bahwasanya melihat Allah adalah sebuah impian dari semua orang yang beriman. Kita menyembahnya, kita menyembah Allah, kita taat kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Maka suatu kenikmatan yang sangat amat besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwasanya Allah taala berfirman, sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Tuhan semesta, dari melihat Allah. Yaitu pada hari kiamat nanti mereka akan bertempat di dalam sijjin, dalam sebuah
penjara. Selain itu mereka juga akan dihisab, sehingga tidak dapat melihat Tuhan mereka, tidak tahu siapa pencipta mereka. Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang-orang yang beriman pada hari itu akan melihat Tuhannya. Orang-orang yang beriman pada hari itu akan melihatnya, yaitu hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan. Mereka yang Allah terima iman mereka, mereka akan melihat Allah, akan melihat zat yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk kita manusia. Nah, mereka akan melihat Tuhan mereka yang maha agung, maha perkasa. Hal ini ditunjukkan oleh makna yang tercurah dalam firman Allah Ta'ala, wajah-wajah pada hari itu bercahaya. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Nah, maka orang-orang yang memiliki cahaya iman di wajahnya ketika hari itu akan melihat Allah, ataupun Allah akan memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang Allah akui keimanan mereka. Sedangkan mereka yang tidak Allah akui keimanannya, yang keimanan mereka diisi dengan kemunafikan, kepura-puraan semata, maka Allah jadikan mereka tidak dapat melihat Allah, dan mereka akan mendapatkan azab sebagai gantinya. Nah, lantas siapa golongan yang Allah tidak akan berikan, tidak akan tunjukkan penglihatannya kepada mereka? Ada dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembunyikan bagian Alkitab, ya, yaitu Al-Quran yang diturunkan Allah, dan mereka tukar dengan harga yang rendah. Nah, orang-orang yang mengutip ayat-ayat sesuai dengan hawa nafsunya, orang-orang yang mengamalkan setengah daripada Al-Quran, dipilih-pilihnya, yang lain ditinggalkan. Nah, artinya apa? Ajaran Islam ini adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang kita amalkan sepenuhnya dan semampu kita. Allah perintahkan dengan banyak syariat, tapi Allah perintahkan juga kerjakan dengan semampu kita. Maka Allah Maha Rahim, Allah sangat penyayang kepada hambanya. Nah, namun orang-orang yang ingkar kepada Allah, memakai ayat-ayat Allah untuk diperjualbelikan, artinya apa? Dia seorang ulama misalkan, mengerti Al-Quran, mengerti ayat, ya. Kalau dulu seorang rahib, ya, di masa Nabi Isa yang mengamalkan Taurat, mereka mengambil ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan permintaan seorang raja misalkan, penguasa misalkan, sehingga menjadikan ataupun mendolimi ayat-ayat yang lain. Maka Allah sangat murka, sehingga Allah tidak mau melihat mereka di hari kiamat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merampas hak orang muslim dengan sumpah palsu. Nah, ini pernah terjadi ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perangnya. Namun suatu hari Ali bin Abi Thalib melihatnya dan menemukannya, namun dipakai oleh seseorang. Nah, namun Ali bin Abi Thalib mengatakan ini punyanya. Namun orang itu juga mengatakan tidak, ini punya saya, milik saya. Sehingga apa? Sehingga perkara ini disidangkan di majelis hakim. Nah, sehingga orang ini bersumpah dengan nama Allah bahwa barang itu adalah miliknya dan bukan milik Ali bin Abi Thalib. Nah, hal ini juga banyak terjadi di umat muslim hari ini. Mengambil punya orang lain karena takut malu, karena telah mengambilnya, dia bersumpah dengan nama Allah, ini milik saya, beneran ini milik saya dapatkan dengan susah payah, saya dapatkan dengan hasil jerih payah saya sendiri. Padahal itu milik orang lain.
maka dia merampas hak orang lain dengan sumpah palsunya, dengan kesaksian palsu yang menyebutkan nama Allah dalamnya. Maka pekerjaan ini mendatangkan muka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak ingin melihatnya di hari akhirat. Kita berlindung kepada Allah dengan dua perbuatan ini. Semoga kita selalu berada dalam hidayahnya Allah. Allah pantaskan kita untuk menatap wajahnya di hari akhir, menjadikan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.